begini, merefresh Ja'far As-Shadiq mungkin terlalu tinggi lah. Yeah. Ini kejadiannya sekarang kesinian dan kedinian. Saya menghadiri satu acara seremonial keagamaan, kalau nggak salah marhabanan lah waktu itu. Saya bawa teman saya yang sudah spiritualismenya cukup tinggi ya, disebut dengan kasyaf itu. Di tengah-tengah kita sedang marhabanan, yang hadir itu kan pakai sorban, pakai jubah, topinya itu putih semua kan gitu. Di tengah kita marhabanan, dia menangis, menitikkan air mata. Ini kalau dengan Ja'far As-Shadiq terlalu tinggi lah, kita ya kesini aja. Saya coel begitu, kenapa kamu menangis? Apa jawabnya? Orang segini banyaknya, nggak ada manusianya kok. Ya, saya bilang, usap air matamu, jangan kau perlihatkan kepada siapapun, hanya untuk dirimu sendiri. Ini seperti ini di dalam Al-Quran juga sama. Sembunyikanlah, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Itu adanya di surat apa itu? Al-Kahfi. Ya. Wala yusyiranna bikum bihi ahada. Jangan sampai ada orang lain mengetahuinya. Rahasiakan saja. Kan gak etis. Kamu babi, kamu ular kan gak pantas. Itu untuk dirimu gitu sendiri, macam itu. Jadi gini, itu kasyaf ya, semacam itu. Dan itu tidak boleh orang bercerita. Jadi kalau ada dukun ngaku tahu ini tuh nggak usah percayalah. Kalau yang hakikat itu ya tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Kecuali fi maqamil mau'izah, kecuali seorang mursyid bercerita kepada muridnya itu dalam apa namanya, dalam ruang akademis lah gitu. Kalau di kampus lah barangkali itu semacam itu. Tetapi saya ingin memberikan contoh yang sederhana saja, bahwa kepribadian seseorang itu juga ada gelombangnya. Kita bukan hanya gelombang elektromagnetik ya, kita juga punya gelombang latar belakang ya, background wave ya, gelombang latar belakang gelombang mikrokosmis, gelombang elektromagnetik, gelombang aroma gitu sama. Sehingga kepribadian seseorang sendiri itu tanpa kita bertanya, dari gelombang kita bisa merasakannya. Begini, pernah nggak Anda naik mobil, duduk di samping orang yang tidak Anda kenal? Pernah nggak? Oke. Pernah nggak Anda merasa nyaman sekali dengan orang yang duduk di samping? Terjadi percakapan yang indah. Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Dari mana? Saya asal dari Palimanan. Oh iya, ada apa sana? Aduh, sampai ngobrol aplak sampai tahu Jakarta aja. Kita nyaman sekali. Pernah merasakan nggak? Pernah nggak merasakan duduk dengan orang nggak betah, pengen pindah? Pernah nggak? Itu lebih sering lagi sih. Nah itu karena ini gelombangnya kontra gitu, berlawanan gitu. Itu ada, tapi kan tidak bisa diuraikan semacam ini. Kita bisa merasakannya, tapi tidak bisa uraikan. Karena bagaimanapun kondisi hati yang jahat itu membuat orang di sampingnya tidak nyaman. Bukan mimiknya, bukan body language-nya, ya, bukan gestur tubuhnya, tidak. Dari gelombang saja sudah kita merasakan semacam itu. Jadi itu adalah kasyaf. Awal adalah rasa yang sensitif itu juga merupakan satu pintu pertama kepada tingkatan kasyaf itu. Nah itu kalau Abu Ja'far As-Shadiq mah terlalu tinggi lah Habib ya. Itu kita orang sederhana itu ada di sekitar kita, banyak orang yang sudah tingkatan kasyaf itu kok. Dan saya kan dulu paling rajin mencari orang-orang kasyaf tuh, lagi explore ya, mencari orang kayak gitu. Itu pengalaman. Saya mau cerita lagi. Di kedutaan itu ada supir yang sering stres gitu, ya
tiba-tiba dia kejang gitu, menjerit-jerit ketakutan. Akhirnya kita cari orang sakti lah di Tunisia. Di situ akhirnya saya mendengar ada di Ain Draham. Ain Draham itu hutan Tunisia berbatasan dengan Aljazair. Kita ke sana, seorang perempuan, rumahnya sederhana, duduknya di lantai biasa, pakai rok biasa, rok panjang, nggak pakai jilbab enggak gitu. Namanya Ummul Khair di Ain Draham, namanya Ummul Khair. Kita datang ke situ, kita ceritakan ini saya punya teman supir suka begini-gini. Oh, beli itu jintan hitam, suruh beli jintan hitam di warung. Ya kita beli 1 bungkus gitu. Ya kalau di sini ya mungkin 10.000 lah gitu. Terus dia taruh di tangan jintan ini, masukkan ke dalam rok dia, dilihat begitu. Dia bilang, ini asalnya gitu. Dulu sedang memperbaiki mobil, lagi di belakang mobil, tiba-tiba dongkraknya lepas. Tapi untung tidak menindis dia gitu. Selamat. Nah itu traumanya itu sampai sekarang dia sering terkejut begitu. Saya tanya, betul nggak? Betul. Ini orang baru tahu. Orang Indonesia, orang Tunisia, jaraknya aja 6 jam jauhnya, kok bisa latar belakang dari mana? Kecuali Allah yang memberitahukan. Medianya pakai jintan hitam itu, kan gitu. Akhirnya dikasih obat-obat semacam itulah. Jadi itu adalah namanya kasyafah. Kasyafah itu adalah perempuan yang sudah tingkat kasyafah semacam itu. Kalau saya gimana? Kalau saya mah bukan, kalau saya mah pengalaman panjang aja ini. Bukan kasus, hanya pengalaman panjang. Kalau sehari-hari banyak menerima tamu, orang perempuan datang, saya ini pertama silaturahmi, udah paham dah. Suami kamu selingkuh kan? Iya. Nah, datang lagi, udah paham dah nih jimatnya nih, baca ini, kamu lagi banyak utang. Dari mana saya tahu? Beda. Kalau orang itu lagi lagi sakit hati, itu matanya beda goyangnya itu, ada membinar-binar gitu, ya kan. Tapi kalau seandainya orang itu banyak utangnya, matanya rungsep, betul gitu. Kemudian tamu-tamu juga yang mau ke Saudi gitu, udah paham udah, apalagi kamu pernah sanakan X ya karena saya baca dari penampilan dia, cara dia itu kan begitu, cara assalamualaikumnya, cara mengucapkannya seperti mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Al-Qurannya agak fase-fase dikit karena dia bisa tahu. Jadi saya mah bukan apa, hanya pengalaman panjang aja. Makasih.